Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Alhamdulillah. Namanya insyaallah kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Islam Muyasaron ila Fityan Islam karya Syekh Hani Hasan Hani Abdul Hamid rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai pembahasan pada bagian kedua ya, tentang Nabi, tentang Rasul. Kemarin sudah sampai sini ya. Dari Nasya atau Summa? Summa. Langsung kita baca. Nah, untuk pembacaan dan kalau nanti ada teori-teori nahwu yang mungkin kita murajah, kita akan lihat buku Muyasaron Al-Muyasar fi Ilmi Nahwi insyaallah. Oke, bismillah. Abda, tafadhali Sayyidah Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Summa matat ummuhu. Seperti biasa ini ya. Qala al-muallifu. Bisa lengkapnya enggak? Belum hafal, Ustaz. Qala al-muallifu. Qala al-muallifu Rahimahullahu ta'ala. Rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'a bihi wa bi ulumihi. Wa nafa'a bihi wa bi ulumihi. Fid daraini. Fid daraini. Amin. Amin. Nabda ya Ustaz. Thumma matat ummuhu wa umuruhu 6 sanawatin. Fatawallahu wa rabbahu jaddahu Abdul Muttalib. Jadduhu. Wa rabbahu jadduhu Abdul Muttalib. Wa kana min zu'ama'i Quraisyin qabla al-Islami. Thumma mata jadduhu ba'da sanatain. Fatawallahu ba'dahu ammuhu Abu Talibin. Syukran. Thumma Sayyidah Chandra. Langsung Ustaz. Nah. Summa matat ummuhu wa umuruhu 6 sanawatin fatawallahu wa rabbahu jadduhu Abdul Muttalib wa kana min zu'ama'i Quraisyin qabla al-Islami summa mata jadduhu ba'da sanataini fatawallahu ba'da ammuhu Abu Talibin. Ba'dahu ammuhu Abu Talibin. Syukran. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Thumma matat ummuhu. Kita berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutan yang sebelumnya ya. Thumma matat ummuhu, kemudian ibunya wafatnya. Di dalam bahasa Arab kata mata, tufiya itu sama-sama ya, nggak ada konotasi negatif. Jadi pakai matat atau pakai tufiyat itu nggak ada masalah. Cuma kalau di bahasa Indonesia biasanya kalau mati itu konotasinya negatif atau positif? Negatif, kasar. Kurang ya. Agak kasar, iya. Ya, kalau di Indonesia. Kalau di bahasa Arab enggak. Jadi di Al-Quran juga sama pakai kata mata. Ya, gitu ya. Di bahasa Arab nggak terlalu ini. Mata sama tuwfiya sama. Semua mata ummuhu, kemudian cuma kalau kita terjemahkan tetap kita pakainya di bahasa Indonesia ya. Wafat itu ya. Kemudian ibunya wafat. Semua mata ummuhu wa umuruhu 6 sanawat.
umurnya 6 tahun. Siapa yang umurnya 6 tahun? Rasulullah. Nabi Ya, berarti hunya kembali ke Nabi Muhammad. ya, Nabi Muhammad ya. Ya, ini karena sudah diceritakan di sebelumnya. Ini domir hu ini berarti selalu kembali ke Nabi yang diceritakan awal. Jadi ibunda Nabi wafat ketika Nabi berumur 6 tahun. Berarti bersama dengan ibunda berapa tahun? 6. Mhm. Berapa tahun? 2. 2 tahun ya. Di sini sebenarnya ada yang kurang diceritakan ya. Jadi di sini sebenarnya ada ketika Rasulullah dilahirkan itu nggak langsung bersama selama 6 tahun itu Sama ibunya sama ibu beliau nggak langsung ya. Tapi beliau disusukan dulu Halimah. dan dibesarkan di perkampungan Bani Sa'diyah. Itu kepada Halimah As-Sa'diyah. Dia menyusukan Nabi, kontraknya itu selama 2 tahun. Ya, 2 tahun di Halimah As-Sa'diyah. Dan ini sudah menjadi adat Arabiah ya. Ini ada termasuk adatnya itu mengintipkan anak ke perkampungan yang masih orisinil. Karena walaupun zaman dulu ya, Mekah itu kan udah termasuknya kota ya. Kota itu, di mana kota itu tercampur banyak manusia. Bukan polusi. Ini zaman dulu belum ada mobil ya, Bu Siti. Tapi tercampur banyak orang ajam dari luar Arab kan berkunjung ke Mekah. Misal percampuran bahasa itu tercampur gitu. Itu zaman dulu ya. Udah seperti itu. Jadi kota besar memang pertemuan banyak saudagar-saudagar, pedagang-pedagang ya kan. Apalagi kalau musim haji kan dulu udah ada musim haji, udah ada haji. Dari luar-luar datang gitu kan. Ada pertemuan para suku-suku, bangsa-bangsa. Nah, itu bahasanya jadi nyampur. Nah, dibesarkan di pedalaman ya, supaya bahasanya itu masih asli gitu. Arab Baduy kan bahasanya masih asli. Makanya dititipkan, diasuh oleh kabilah-kabilah yang masih asli bahasanya seperti itu. Nah, itu kontraknya 2 tahun. Kemudian ketika selama 2 tahun itu, Halimah As-Sa'diyah merasakan keberkahan Nabi. Walaupun masih kecil ya, tapi udah mau bawa keberkahan banyak. Itu bisa dibaca di buku-buku sirah. Nah, karena itu, ketika 2 tahun dijemput oleh Aminah, dibujuk supaya ini sama kami aja nggak apa-apa gini gitu ya. Jadi nggak jadi dibawa lagi sama Aminah. Jadi itu selama 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Nah, ketika usia 4 tahun, ada kejadian apa kemarin yang saya pernah Pembelahan dada. ya Pembersihan. aku sadar Pembersihan. di mana dada Nabi dibelah dan hatinya dibersihkan, jantung beliau dibersihkan. Dan itu disaksikan oleh anak-anak kecil, teman-teman Nabi saat itu. Bahkan mereka sempat bilang, oh, Muhammad telah mati gitu. Dan kaget kan Halimah. Dan ketika didatangi, muka wajah Nabi pucat gitu. Nah, khawatir kejadian seperti itu terulang lagi dan khawatir bahaya yang menimpa Nabi kalau masih di sana, akhirnya dikembalikan ke ibundanya. Berarti di usia berapa Nabi ke 4 tahun. 4 tahun. Nah, kemudian di sini mamatat ummuhu wa umuruhu situ sanawat. Nah, berarti 6 kurang 4 kan berarti. Berarti berapa tahun sama ibunda? 2 tahun. 2 2 tahun. tahun gitu ya. 2 6. Nah, ini situ sanawat. Kenapa nggak sitatu? Kenapa situ? Di bawah
10 itu mufrad. Sanawat kan sanawat itu jamak. Jamaknya majrur. Iya, Untuk maksudnya pertanyaannya kenapa situ kenapa nggak sitatu gitu. oh Karena sanawatnya mu'annas Ustaz ya. Ya, jadi gitu ya. Jadi oh ya. untuk angka 1 sampai enggak 3 sampai 10. 3 sampai 10 itu misalkan tadi jamaknya sanawat ya. Ini sana. Dan jamaknya sanawat ya kan. Kalau untuk menghitung 1 tahun sana gimana ngomongnya? Sana wahidah. Sanah wahidah. Gitu. Wahidah. Kalau mau ngitung 2 tahun Sanatan isnani. Sanataini. Sanatan isnatani. sanatan itnatan. Sanatan. Ini ya. Sanatan itnatan. Karena dia karena dia mufradnya ya sana itu muannas. Jadi sini ada sana wahidah, itnatan. Bukan itnan ya, itnatan. Nah, gimana kalau misalkan 3 sampai 10? Nah, itu baru pakai yang kata jamak ini di sini. Kayak di sini. Semuanya sanawat. Ya. Gimana Inggrisnya? Ini ya. Cek agak nih. Sanawat gitu ya. Nah, karena pilihannya, kalian pertanyaannya kan kenapa situ enggak sitatu? Perlawanan ya. Ya, karena kalau wahidah sama ifnatan itu kan ada tamar buta kan? Iya nggak? Ya. Karena wahidah, karena 1 sama 2 itu dia itunya sifat mausuf. Tapi kalau 3 sampai 10 dia kan idhofah dan dia berlawanan. Jadi kalau sananya itu mufradnya itu muannas, dia pakainya hilangkan tamar butuhnya gitu. Gini ya, rata arba gitu kan. Khams sama situ. Gitu. Semua sama nih. Sanawat. Gitu. Jadi karena dia mufradnya madud ya, kita ngomongin madudnya mufradnya muannas, maka pakainya salasu perlawanan arba'u khamsu situ gitu. Sampai sini paham? Adat madud memang perlu banyak ini ya, adat madud. Karena akui adat madud itu perlu banyak interaksi dengan angka-angkanya yang memang sering diulang lama-lama, insya Allah jadi terbiasa. Bisa nih, bisa, paham? Bisa. Ya. Kalau nggak itu nanti tanya aja. Kita kembali lagi ke buku. Fatawallahu wa rabbahu jadduhu Abdul Muttalib. Tawalla ya tawalla sama ama robba ya, robba yurabbi merawat ya, merawatnya pamannya kakeknya. Jaddu itu kakek, jaddu Abdul Muttalibi, jadi kakeknya merawatnya. Dan jadi kalau bahasa Arab itu saking banyaknya sinonim ya, jadi untuk menyebutkan satu kata aja dia bisa pakai beberapa kata seperti ini ya, fatawalahu warabbahu, sebenarnya sama satu makna. Nanti ada lagi seperti itu. Cuma kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa terjemahkan satu kata juga nggak apa-apa. Nah, ada jadduhu, ada Abdul Muttalibi.
Abdul Muthalib sebagai apa? Hmm? Kakeknya. Ya misalnya dalam ilmu nahu Mudok. dudukannya Badal. badal ya. Badal. Ada. Badal. Jadi badal itu artinya pengganti. Jadi kalau kita ganti salah satunya dengan yang lain itu bisa. Masih bisa dibaca. Fatawalahu wa rabbahu jadduhu. Itu bisa dipahami. Atau fatawalahu wa rabbahu Abdul Muthalib. Itu juga dipahami juga. Nah, kebanyakan itu ya. Terus kemudian yang Al Muthalib ini kebanyakan anak sering dengar juga kurang tepat di tasdidnya ya. Kebanyakan orang-orang bacanya Abdul Muthalib gitu ya. Hilang. Yang benar atau apa lamnya? Tok. Itu ya. Abdul Muthalib. Oh, kalau diucapkan suka tolib gitu ya. Iya, nah itu. Karena mungkin nggak baca, jadi Muthalib kan lebih enak aja gitu ya. Muthalib. Kayak mudarris ya. Muallim. Muthalib. Padahal Muthalib. Wazannya bukan wazan mudarris. Muallim gitu, bukan. Kalau wazan itu kan huruf kedua sebelum terakhir ya. Tapi kalau ini dia di toknya. Muttalibi. Baik, wakana dan beliau yaitu Abdul Muthalib ya kan. Min zu'ama in Quraisyin qabla Islam. Zu'ama mufradnya apa? Za'imun. Ya, Za'imun. Dan ini banyak ya. Wazan seperti ini banyak. Kita coba. Ini udah ya. Za'im, Zu'ama. Ini kita lihat polanya, pola apa namanya? Pola wazannya. Coba Bu Sri kasih lagi satu sesuai pola ini. Zamilun, Zumala'u. Zamil, Sumala, Bu Chandra. Ya, kasih satu. Nggak ada caranya. Kasirun enggak ya? Kasirun enggak ya? Sodiko. Enggak. Ntar Bu Chandra dulu ya, nanti gantian. Ada Bu Chandra? Ada Ustadz lagi mencari. Nah, Rubama. enggak, nanti balik lagi ke Bu Chandra ya. Amira Iya. ada Belum dapat. pendapat? Zuhala, Zahilun. Juhala, Jahilun. Ya, jahil, juhala. Artinya apa? Tidak mengetahui. Nah, orang-orang yang tidak mengetahui. Bodoh. Ya. Nomor 4 nggak ada ya? Ada Nurma. Di bawah ya. Bu Nurma. Contoh Bu Nurma. Ya, kenapa nggak urutan ya? Belum dapat, Ustaz. Dapat ya. Bu Siti, tadi Bu Siti. Jahilun. Tadi sekali kolilun. Kolilun. Bukan ini. Enggak. Bukan. Ini mufrad sama jamak. Yang polanya itu fa'ilun sama fu'ala. Belum ya berarti ya? Belum dapat. Baik, Bu Mirna. Belum dapat, Ustaz. Belum dapat. Bu Nora. Belum Ustadz.
Ini banyak tahu. Harusnya. Misalnya nih, anak kecil lagi. Alimun. Apa alim? Ulama. Hah? Ulama ya. Ulama. Hmm. Oh jadi begini. Terus apa lagi? Karimun. Karimun. Kan? Kurama. Ulama. Kabirun. Kibarun. Enggak, ini pakai yang ini. Kuboroi. Kubaro. Kan ada di Al-Quran. Kubaro, ana, ya. Banyak. Jadi jangan sifat-sifatnya ini. Sifatnya itu. Alim, karim, kabir itu banyak gitu. Nanti kalau ketemu lagi, coba di biar ngeh gitu, biar ngeh. Oh ini polanya gini ya gitu. Hakimun, hukama, Rahimun ruhama. ya, hakim, hukama, gitu ya. Ini sama zuama juga sama zuama. Zaim, pembesar atau tokoh Quraisyin, Quraisy qabla Islam, sebelum Islam. Summa mata jadduhu ba'da sanatain. Kemudian wafat kakeknya. Kakek beliau wafat setelah 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun berarti usia Nabi berapa tahun di sini? 8. Ya, 8. Kan tambah ya. Tambah 2 tahun lagi 8 tahun. Fatawallahu ba'dahu, maka merawatnya setelah kakeknya, ya. Pamannya amuhu Abu Thalib. Jadi paman beliau merawatnya setelahnya. Nah, coba dijadinya kan banyak hu nih. Ini hu pertama, hu kedua, hu ketiga. Hu pertama ke siapa? Nabi Muhammad. Banyak kembali ke Nabi Muhammad. Pada hu yang kedua ke siapa? Kakek. Kakeknya ya. Jadi maka paman beliau merawatnya setelah kakeknya. Amuhu Nabi Muhammad. Muhammad ya. Paman Nabi yaitu Abu Thalib. Baik. Kita lanjut. Nah. Silakan. Oh ya, ada pertanyaan di sini? Gampang. Oh, tadi itu Zu'ama, tadi apa Ustaz? Zaim. Pembesar. Pembesar. Tokoh Quraisy. Zaim. Ustaz kok mirip kayak ini ya? Zu'ama tadi. Menyangka. Itu iya. Nama neraka aja. Jahim. Ini Anda tadi pikir Za'ama Ustaz. Za'ama Za'ama. lazina kafar itu. Iya. Zaim. kalau zama itu kan Mengira, mengklaim. Hmm. Kalau klaim orang kafir ya. Nah, kalau zaim itu tokoh ya, apa ya? Tokoh masyarakat lah gitu. Pembesar, masuk pembesar. Orang kuat gitu. Baik. Ya. Silakan sekarang Amira. Wakanat nash'atuhu munzu tufulati nash'atan mutamayyizatan bikulli khairin bikulli khairin fakana syuja'an shadiqan fadilal akhlaqi hatta laqabahu qaumuhu bisadiqil amin. Ya, bisadiqil amin. Sadiqil amin. Baik. Baik, syukran. Kemudian Bu Nurma, silakan. Wa kanat nash'atuhu munzut tufa Di sini ada waw setelah huruf fa.
Kalau ada waw biasanya dia jadi mat kan. Waw temannya apa? Doma. Doma. Jadi maka pasti harokatnya. Fu. Ah, ah. Munzut tufu lihi ya Ustaz. Itu Ustaz. Kan. Ini tak marbutoh. Oh. Munzut tufu lati Ustaz. Mm-mm. Nash'atan mutamayyizatan bikulli khairin fakana suja'an shadiqan fadila fadilal akhlaqi hatta laqabahu kumuhu Kalau ini sini, ini memang ini ya, apa namanya? Perlu banyak ini juga. kaumuhu Ya, bukan ku ini. kaumuhu Ustaz. Ya, Laqabahu qaumuhu bi as-sadiqil amin. ya. Sekarang buang. Ya. Jadi memang dalam belajar bahasa Arab itu, terutama membaca ya, sebenarnya sama sih. Mau membaca atau mau berbicara ya, kita butuh namanya modal. Modalnya itu modal mufrodat. Modal mufrodat. Dengan adanya mufrodat yang kita kuasai, insya Allah kita bisa bicara, kita bisa baca. Masalahnya, bagaimana cara mendapatkan mufrodat itu? Nggak mungkin dengan cara menghafalkan satu kata tiap hari, atau 5 kata tiap hari itu nggak bisa seperti itu. Karena menghafal satu kata tanpa makna, ya, nggak ada konteksnya itu susah. Kita menghafal kata itu kalau bisa dengan konteks. Artinya dengan konteks itu dengan ada di dalam kalimat. Gitu. Misalkan kata ain. Ain itu maknanya banyak. Kalau kita cuma menghafalin satu kata ain doang, susah. Tapi kalau kita dengan kalimat yang ada, ya, itu lebih mudah ya. Misalkan ainun jariyah. Nah, itu main di situ mata air yang mengalir. Bukan mata doang. Jadi mendapatkan kata itu, mendapatkan kata-kata baru ya, mufradat yang baru itu dari membaca atau dari mendengar. Itu namanya input ya. Itu dalam bahasa itu ada istilahnya input, ada output. Ini sebenarnya penting banget ya untuk mengetahui itu. Jadi ada input, ada output. Kita jangan fokusnya itu di output tapi mengabaikan input, itu jangan sampai. Jadi kita tetap harus memperhatikan input ya. Input itu didengar dengan, ini dalam bahasa Inggris ya, listening sama reading. Reading ya, mendengar dan membaca. Kalau di bahasa Arab istima sama qiraah. Dari istima sama qiraah ini kita mendapatkan banyak kata baru, itu kita catat, itu kita ingat. Ya. Dari kata yang baru itu kita ingat. Bahkan seringnya ketika kita mendengar lagi, nanti sering terdengar berulang-ulang ya. Kita udah dengar kata misalkan taskun, aina taskun, askunu fi, itu sering dengar akhirnya itu menjadi bagian dari diri kita. Maksudnya kita mengakuisisi, istilahnya mengakuisisi kata-kata tersebut. Sehingga kita mudah nanti untuk speakingnya sama writing. Ya. Al-kalam sama al-kitabah. Nih inputnya, ini listening akan mempengaruhi speaking, reading akan mempengaruhi writing. Tapi dari listening sama reading ini kita mendapatkan kosakata, mufradat. Mufradatnya kita akan dapatkan dari sini. Nah, sama seperti tadi misalkan al-tufulah.
Tufulah. Tufulah ini kan dari kata tifel. Kira-kira apa maknanya nih? Anak-anak. Ya kan? Tifel itu anak-anak kan. Tufulah Ya. itu masa kanak-kanak kan gitu. Hmm. Terus tadi misalkan kaum, ya kaum. Meskipun di sini tadi kalau secara teori kan tadi kan kaum itu temannya doma. Tapi ini bukan kum ya, tapi ini kaum. Nah ini didapat dari akuisisi kata itu. Secara konteks pun demikian. Kaum ini kan kaum ya, bahasa Indonesia kaum. Memang tricky, maksudnya kita nggak bisa pakai satu rumus untuk semua kasus gitu. Kan gini ya, temannya fathah alif ya kan, temannya kasrah ya, temannya domah wau. Tapi nggak berarti semua kosakata itu begini. Kadang ada yang seperti ini kan, kaum ya kan, iya nggak? Paham maksud Anda nggak? Nah, bagaimana cara mengetahui itu gitu? Nah, itu dari ya listening sama reading itu, dari istimewa sama qiraah itu. Ketika kita menemukan satu kata, kita ingat tuh, oh ini tufula, oh ini kaum. Kita ingat tuh. Jadi ketika kita ketemu lagi sama kata ini, kita udah tahu, oh ini dibacanya kaum, ini dibacanya tufula. Itu maksudnya seperti itu. Coba kita kembali lagi. Terakhir Bu Nurmaya. Maka anat nash'atuhu mundu tufulatihi nash'atan mutamayizatan bikulli khairin. Nash'atuhu. Nash'atuhu apa terjemahannya? Pertumbuhan ya. Tumbuhan. Pertumbuhan. Nasya'a yansya'u. Nasya'a yansya'u nasya'a. Jadi pertumbuhannya itu nasya'atuhu, pertumbuhannya Nabi sejak masa kecilnya. Jadi kalau tifl itu anak kecil, tufula itu masa. Dan ini juga ada itunya ya. Ada tufula masa kanak-kanak, masa kecil. Mundu sejak. Jadi pertumbuhan itu sejak masa kecil itu nasya'atan mutamayizatan. Pertumbuhan yang berbeda. Ya, berbeda dengan yang lain. Bikulli khairin, dengan segala kebaikannya itu. Baik, kenapa di sini nasya'atan? Kenapa dia masuk? Mundu. Kenapa? Ada mundu bukan apa? Ada apa? Maudu. Mundu. Oke, mundu itu menyebabkan setelahnya majrur. Mundu tufulati. Tapi dia nggak berpengaruh ke nasya'atan. Ini mundu sama tufulahnya. Makanya dia kasroh, karena dia ada mundu. Mundu tufulati. Maka Nasyatan itu hal ya Ustaz? Bukan. Bukan. Hmm, Ayo, mana nih? lain hal apa? Dasarnya nih. Nasyatan. Ilmu nahwi nih. Itu bukan wakanat musbatan mutamayizatan gitu Ustaz. Gimana? Tadi pertanyaannya kenapa fathah gitu Ustaz? Ya, kenapa nasya'atan? Nasyatannya Kenapa dia masuk? itu bukan hal, satu lagi. Sama dengan itu mutamayizatan. Enggak, mutamayyizah kan. Mutamayyizah yang ngikutin nasya'atan. Mausuf itu. Dia kan naat ke nasya'atan. Bukan sebabnya nasya'atan, tapi akibatnya. Lain hal apa sih? Tamyiz bukan. Ini Wakanat. Lupa sih. mana nih MIDM nih? Fa'il. Fi'il, fa'il berarti maf'ul bih gitu. Aduh, ini nggak fokus ya. Ini lihat di sini nih. Ada apa ini? Kanat. ada wakanat. Hah? Kanallahu khobar ya, khobar kana. Iya, berkata. Astagfirullah. Astagfirullah.
Ini udah kelamaan libur ya ini. Saya mau lupa pelajaran. Iya benar. Iya ya, ya Allah. Khobar kana, isimnya mana? Isim. Nasyatu. Nasyatu, itu bisa nasyatu. Ya, jadi kanat nasyatuhu nasyatan mutamayizatan gitu. Ya, terus oke, kenapa nih sujaan? Mansub. Kenapa mansub? Fakana. Sama Ustaz. Kana. Sama khobar Kana. berkana. Sadiqan Sama. sama. Fadilah Fadilah laki-laki sama. sama. Ya. Jadi beliau itu fakana an-nabiyyu misalnya. Sujaan. Fakana an-nabiyyu sadiqan. Karena nabiyyu fadilah akhlaqi. Jadi beliau itu pemberani, jujur ya. Akhlaknya baik gitu ya. Hatta sampai laqabahu qaumuhu. Laqaba yulaqibu, melakopkan. Lakop itu gelar ya. Memberi gelar pada beliau. Apa gelarnya? As-Sadiq Al-Amin. Yang jujur lagi terpercaya, lagi amanah. Ini gelar beliau, As-Sadiq Al-Amin. Jadi karena beliau dari dulunya jujur, dapat dipercaya, sampai diberi gelar sama kaumnya seperti itu, As-Sadiq Al-Amin. Laqabahu di sini sebagai apa? Oh, maf'ul bih Ustaz. Iya, filenya mana? Kaumu. Ya, kaum. Ini gampang ya. Agak-agak terang. Remang-remang. Remang-remang Om Chandra. Sebelum ke paragraf berikutnya, ada pertanyaan nggak di sini? Itu sujaan ya Ustaz. Pakai tasdid ya? Sujaan itu. Sujaan. Sujaan. Pakai tasdid Ustaz? Enggak. Oh enggak ya. Yang itu Yang sabar tuh. Pemberani. Pemberani ya itu. Pemberani. Kalau berani itu kan syaja'ah. Ya. Syaja'ah. Kalau syuja' itu orangnya. Syuja'an. Oh enggak pakai tasdid. Enggak. Satu yang lain? Ustaz tadi sujaan sama sodikon itu tadi khobar kana ya kan Ustaz? Ya, Berarti khobar kana. khobarnya ada dua ya Ustaz? Oh itu kan ada ini kan. Sebenarnya ini sini kan ada koma kan. Ini ada koma nih. Nah, bisa kalau kita bilang dia sodikon ini kan ini fakana sujaan. Koma itu kalau bahasa zaman dulunya kan wa. Sodikon. Kita bisa bilang ini matuf kan. Matuf alaih. Ke matuf alaih sujaan gitu ya. Bisa kalau mau dibilang matuf. Oh dari apa tadi fi'il kana itu ya Ustaz? Iya. Kalau dibilang Isimnya matuf mana tuh. Ustaz? Kana isimnya yang mana Ustaz? Mustatir. Nabi Muhammad. Oh Ustaz. Mustatir kembali ke Nabi. Karena seperti tadi yang sebelum-sebelumnya ya. Tiba-tiba gini kan, matat ummuhu. Pokoknya siapa kan? Gitu kan. Karena memang ini sedang mengisahkan Nabi Muhammad dari awal. Sehingga domirhu dan semuanya, termasuk kayak kana, isim kananya, itu kembalinya ke Nabi Muhammad. Meskipun nggak disebut lagi. Dia jadi berarti mustatir. kalau fi'il kana ini bisa juga domirnya mustatir ya Ustaz ya? Karena pikir harus zohir gitu Ustaz. Karena dia cuma dua kata gitu karena harus kayak kanat ini anak pikir Ustaz. Rupanya bisa mustatir juga ya Ustaz. Bisa. Baru paham. Ya. Bisa. Dan kan nggak mungkin sujaannya menjadi isim kana. Karena dia mansub udah nggak mungkin kan. Dia mustatir. Dan secara terjemah juga begitu. Maka Nabi Muhammad itu pemberani ya. Nggak mungkin. Maka pemberani itu kan nggak bisa. Dan karena ada yang dihilangkan. Iya. Ustaz.
Baik. Lanjut berarti ya. Sekarang Bu Siti silakan. Wa kana qad ra'al gonami fi Namanya gua sibahu. nama. Wa kana qad ra'al gonama fi sibahu. Iya Pak Hu. Oh ya, dah. Raffi. Wa kana qad ra'al gonama fi sibahi. Fazada hadza min sifai qalbihi. Wa min husnin tawajjuhihi lil khairi wajtanabihi lisyarri. Baik. Dan di sini sofa ya. Sofa iqal bihi. Sofa. Kemudian tawajuhihi tadi udahnya. Wajtina bihi lisyarri. Ya nggak apa-apa. Wajtanabihi. Satu-satu dulu ya. Lanjutnya, syukran Bu Siti. Selanjutnya, Bu Wirna. Makana. Wa kana qadra al-ghanami fi Kenapa Mi? ibahi gonama karena ada kami. Wa kana qadra al-ghanama fi sibahi fazada hadza min sifai So, qalbihi min safai qalbihi wa min husni tawajjuhihi lil khairi wajtinabihi lisyarri. syukran. Makana qad ra'al ghanama. Kenapa ra'a ini fi'il atau isim? Ibu. Fi'il. Ya. Fi'il atau isim? Ya, ini Ustaz. Fi'il ya. Fi'il. Apalagi ini ada qad kan. Qad itu kan kalau di ajrumiyah itu temannya fi'il. Dia kalau masuk ke fi'il mudhari artinya kemungkinan ya, atau terkadang. Kalau masuk ke fi'il madhi artinya penegasan, taukid. Ro'a apa artinya ro'a? Melihat. Lihat. Bukan, itu pakai hamzah. Oh iya. Mengembala. Nah, mengembala itu pekerjaan, fi'il kan. Ada pertanyaan, apa yang digembala? Gonam. Gonam, maka gonam ini menjadi apa? Maf'ul bih. Nah, iya. Makanya dia fathah kan. Bukan gonami gitu. Dia bukan mudhaf ilaih. Karena ra'ain dia fi'il dan al-ghanam maf'ul bihnya. Gitu ya. Yusibahi di masa muda beliau. Jadi orang Nabi itu ketika masa mudanya mengembala kambing. Ya, mengembala kambing dan itu mendapat upah berapa gitu ya, ada. Jadi mendapat upah dari mengembala kambing. Fazada hada, maka dengan mengembala kambing ini menambahkan min safai qalbihi, dari kemurnian hati beliau. Safa itu kan bersih, murni. Ya, safa. Qalbihi, hati. Maka dengan mengembala kambing menambah kebersihan hati beliau gitu. Jadi kan Anda belum pernah ya mengembala kambing ya. Jadi belum tahu bedanya gimana ya. Dulu Anda melihara ayam kan. Gitu. Tapi katanya begitu, Anda pernah baca
Kalau mengembala kambing itu beda antara mengembala kambing, mengembala sapi sama unta itu beda. Apalagi sama kuda ya. Itu ada hadisnya, cuma anak pernah baca ya, cuma nggak hafal secara ininya. Cuma dia beda gitu. Pengaruhnya kepada yang mengembala itu beda. Gitu. Maka kalau mengembala kambing itu hatinya lebih bersih. Sabar. Sabar. Ya, lebih sabar. Wa min husni tawajjuhihi lil khairi. Dan dari kebaikan tawajuh itu kan wajah yuwajjihu. Tawajjah ya tawajjahu artinya. Tawajjah ya tawajjahu, tawajuhan dia ini masdar. Jadi menghadap gitu ya. Atau mengarah kepada kebaikan. Dari kebaikan pengembala itu, jadi kan pengembala itu memiliki efek positif, yaitu kebersihan hati dan juga mengarahkan jiwa itu kepada kebaikan, lil khairi. Gitu. Wajitina bihi li syarri, dan menjauhkan diri dari kejahatan. Kalau alam mana nggak terlalu paham karena belum pernah memang mengembala kambing itu seperti apa. Ini dari tulisan yang beliau sampaikan seperti ini ya. Kalau secara hakikatnya, kalau alam, karena Anda pernah baca juga yang tadi Anda bilang tuh, kalau onta itu atau mengembala kuda itu lebih sombong. Anda pernah baca. Cuma secara hakikat, wallahu a'lam, Anda nggak berani komen. Ada yang di antara Antuna yang pernah gembala kambing? Nggak ada? Atau pernah tinggal keluarganya ada yang gembala kambing gitu? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Yaudah nggak apa-apa. Baik, lanjut dulu aja. Ini kalau Ustaz, secara ininya nggak tahu. Gimana Bu Chandra? tanya dulu Ustaz yang wakana itu Ustaz. Hmm, Itu berarti isim kananya mustatir gitu Ustaz. ya. Lalu khobar kananya itu terdiri dari fi'il fa'il gitu. Fi'il fa'il maf'ulun bih. Ghair mufrad, kabar ghair mufrad. Oh, ghair mufrad. Ah. Ya, Ustaz. Kan kalau di mubtada khabar itu kan dia bisa mufrad atau ghair mufrad ya. Ghair mufradnya itu bisa terdiri dari jumlah atau syibu jumlah, ya kan? Ya. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, syibu jumlahnya bisa jar majrur atau zorof mazruf. Mesti ingat? Ya, sedikit. Ingat ya. Ya gitu. Jadi dia bisa kayak gini. Karena kodroa, kok nggak ada isimnya, kok nggak ada khobarnya, oh isimnya mustatir, khobarnya ghair mufrad. Jadi bukan satu kata itu mufrad. Baik. Lanjut Bu Nura. Ustaz. Wa fi shibabihi. Oke, syababihi. Wa fi syababihi istaghalu istaghala Dia tasdid ya. Istaghala ma'a Khadijata binti Huwailidi binti Huwailidi. Kalau nggak salah din ya. Dia bertanwin. Huwailidin. Walid. Wahya ihda nisa'i Quraisyin. Wa kanat zata malin katsirin. Fa'arsalathu bitijaratin ila Syam. Faraja'a ilaiha rabihan ribhal wafir.
wafir. Wa ya. Robihan ar-rob hal Riba. riba. Oh, ar-riba hal wafir. Ya. Oke. Ya, seperti itu ya. Tadi beberapa kata nih misalkan nih. Wa fi syababihi ishtaghala. Nah, Ibu ketika nanti ketemu lagi, dia bisa udah kenal, oh kemarin bacanya syabab. Kemarin ini syabab. Syab kan syibab ya. Ishtaghala. Jadi sekarang ketemu nih, diingat-ingat. Nanti kalau ketemu lagi, udah kenal gitu. Jadi kayak orang ya, seperti orang. Kita lihat kata, kita ketemu kata itu sama kita ketemu orang. Kita kenalan, nanti ketika di jalan ketemu lagi, oh ini kemarin yang kenalan di sini nih, kenal di sini. Seperti itu ya. Nah, di sini wafi syababihi, ketika pada masa muda beliau, syabab, kan ada ya ma'syarus syabab, yang hadis tentang nikah ya. Iya nggak? Ya Ustaz Yusri. Ustaz, Ya, gimana hadisnya? Tentang apa? Nah. belum hafal Ustaz. Ya, kan itu ya. Ya ma'syarus syabab ya. Nah, syabab itu pemuda. Nah, di masa muda beliau, ishtaghala. Ishtaghala itu bekerja. Ishtaghala yashtagil. Ini fi'il. Ya. Fi'il madi. Ishtaghala ma Khadijata binti Khuwailidin. Bersama Khadijah binti Khuwailid. Nah, siapa beliau? Wahya ihda nisa'i Quraisyin. Salah satu wanita Quraisy. Ihda itu untuk muannas. Ihda untuk muannas. Kalau untuk laki-laki pakai apa? Ihda. Ihda untuk muannas. Makanya habis ihda nisa. Ahada. Ya, ahadu. Ahadu. Kalau laki-laki ahadu. Baik, ini Anda membahas sedikit ya. Jadi untuk menyebutkan salah satu ya, salah satu itu kita bisa pakai kata ahad. Ya. Ahadu itu bisa pakai kata ihda. Ya. Kita mau menyebutkan salah satu dari banyak ya kan? Ya enggak? Salah satu teman saya. Gimana cara bahasa Arabnya? Salah satu teman saya. Ahadu asdiqo. Ya. Jadi setelah kata ahadu, benar ya tadi ya. Setelah kata ahadu dia pakai kata jamak. Salah satu teman saya berarti ahadu asdiqo. Ini asdiqoi. Salah satu teman saya. Salah satu teman saya cuma temannya perempuan. Gimana? Ihda asdiqoi. Ihda Sodiqoti. sodiqoti. Soalnya panjang Ustaz. Bilmat Kan sodiq ya. Sodiqoh. Sodiqoti ya kan. Sodiqoti. Enggak. Sodiqoh kan. Yang terjadi gini. Jadi ihda sodiqoti jamak. Ahad asdiqoi jamak. Gitu ya caranya. Ahad salah seorang laki-laki. Salah seorang laki-laki. Ihda Ahadu. Ada apa udah tadi? Apa?
ahadu rijal. Ahadu. Ahadul rijali. Ya, rijali. Itu makanya tadi kalau perempuan ihda apa tadi? Indah nisa'i. Ihda nisa'i. Gitu ya. Itu Hmm. satu, salah satu gitu kan. Pakai kata ahad atau ihda. Gitu. Ini kayak gini-gini diingatin, catat boleh. Oh, Iya. nam. Ya, kayak gini tadi. Wahiyya ihda nisa'i Quraisy. Ya, ihda nisa'i. Kenapa enggak mar'ati misalkan? Karena ihda. Kalau salah satu itu kan lebih banyak gitu ya. Dia adalah salah seorang wanita Quraisy. Maka anak data marin kathirin nani Bu Nora. Maka anak data marin kasirin. Isim kanannya mana Bu Nora? Maka anak Mustatir ya Ustaz? iya. Mustatir. Siapa? Kembali Kembali ke kemana? apa? Kembali ke Khadijah Ustaz. Ya, Khadijah. Kabarnya? Zata Ustaz. Data ya. Ya, betul, data. Alhamdulillah. Biasa ya. Iya. Dan beliau data marin kasir memiliki harta yang banyak. Datanya termasuk apa ini? Iya. Nah, itu apa ya? Terkenal apa Asmaul nih? Khamsah Ustaz. Ya, betul. Asmaul Khamsah, insyaallah. Dan dia karena dia perempuan, pakai tak tambahan tak ya. Kalau laki-laki kan karena marin kasirin. Kalau laki-laki, perempuan kanat data marin kasirin. Ya. Farsalathu bitijaratin ila Syami. Maka dia mengirimnya kan, dianya kepada Khadijah, nyanya Rasulullah ya, SAW. para nabi. Maka Khadijah mengirim Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bitijaratin ila Syam dengan perdagangan ya ke negeri Syam. Faraja'a ilaiha, maka kembali kepadanya. Raja'a siapa yang kembali? Failnya mana? Muhammad. Nabi Muhammad. Domir Ya. Satir. Kita tahunya kepada Nabi bukan kepada Khadijah dari mana? Karena itu ada ilaiha. Karena Raja'a itu kan mudzakkar. Kalau perempuan mau rojaat. Ya. Karena Raja'a itu mudzakkar dan ini ilaiha hanya manas gitu kan. Maka Nabi kembali kepada Khadijah. Rabihan. Nah, ini Rabihan kenapa maksudnya? Rabihan. Keadaan ini Ustaz. Ya, hal betul. Nah, hal itu biasanya kan fa'ilnya. Bagaimana Ustaz? Fa'il? Wazannya, wazan fa'il. Fa'ilan. Oh. Jalisan, ya. Hazinan. Kayak gitu kan. Iya. Nah, ini rabihan. Dengan beruntung gitu. Jadi perdagangan itu untung. Ar-ribhal wafira. Dengan keuntungan yang banyak. Wafir itu muradifnya kasir. Ya. Muradifnya kasir. Walamma ini belum ya, belum dibaca. Boleh Bu Nurul lagi? Walamma balagol misata misata wal isrina min umurihi zawwajahu ammuhu fi Khadijata wa kanat tazidu alaihi fil umuri bi khamsa
Isyrotan sanatan. Ah, Isyrota. ah, Isyrota. Isyrota sanatan. bukan. Isyr. Kenapa ish? Isyrota sanatan. Apa bahasa Arabnya? 10 apa? Kalau 10. 10 asyirot apa? 10 tuh asyarotan. Asyarotan. 11? Asyarotan. 11? Enggak tahu besar kan lu yang apa? Kan ash Enggak, bukan ish kan? oh ya ya. Lagi bi khamsa. Asyrota sanatan. Ya lagi bi khamsa. Bi khamsa asyrota sanatan. Ya, itu. Ya, syukran. Walamma dan tatkala balagha sampai al-khamisata wal ishrina min umurihi, usia beliau sampai 25 tahun. Khamisata. Ini kan wazannya wazan fa'il nih. Fa'il khamis. Dan dia termasuk urutan. Kalau nggak urutan kan khamsah. Urutan ini al-khamisata. Al-khamisata wal ishrin 25. Min umurihi dari usianya. Zawajahu ammuhu bi Khadijata. Paman beliau menikahkan beliau dengan Khadijah. Gitu ya. Wa kanat tazidu alaihi fil umuri. Tazid itu kan lebih ya. Tazid itu lebih. Nambah. Yazid wa yanqus ya. Yazid nambah, yanqus berkurang. Tapi bisa juga berarti Yazid itu lebih, kalau yanqus mengurangi. Tazidu alaihi fil umuri. Jadi maksudnya kanat Khadijah. Khadijah itu lebih, usianya lebih tua gitu ya. Dalam umurnya bi khamsa asyrata sanatan. 15 tahun. Karena kan ini menurut ini ya, beberapa sirah. Ketika usia 40 dan Nabi 25 tahun. Gitu. Jadi selisihnya adalah khamsah asyra. Gitu. Baik. Sampai sini jelas? Insyaallah. Ada yang mau anak kasih lagi terkait angka nih. Tadi coba back dulu kemari ya, back dulu kemari. Tadi kenapa khamsah nggak khamsi? Kenapa dia bi khamsah nggak khamsi? Kan ada bi. Iya. Kenapa? Nggak ada yang nanya, ada yang nanya. Tadi iya hampir mau nanya tadi kelupaan. Kenapa? Khamsa asyrata. Enggak Ustaz. Yang lain tahu. Ini salah nih katanya. Khamsi ya nggak? Halo, ini ada hadir nggak nih? Terima aja nih. Tamyiz gitu, Ustaz. Tamyiz Ini mana gitu. kayak gini. Ana coba jelasin dulu ya. Jadi dalam hitung-hitungan, jadi tadi kita udah belajar ya. 3 sampai 10, 1 sampai 10 tadi ya. Tadi 1 sampai 2 itu sifat. Ya. Yang tadi wahidah sama itnatan itu loh. 3 sampai 10 itu tadi kan idofah. Ya. Nah, sekarang kita angka belasan. 11 sampai 19. Ini kalau dalam hitungan itu kita bilangnya sih mabni. Itu memang begitu gitu. 11 sampai 19. Mabni. Fathah dia, terlalu fathah. Jadi nggak bisa dikasih kasrah.
atau domah gitu. Ya memang begitu gitu. Makanya dia ahada asyara. Ini pasti begini, ahada asyara. Sampai 19 juga sama. Tis'ata asyara. Gitu, tis'ata asyara. Ya. Ini mudzakkar. Mudzakkar. Kalau muannats dibalik ya. Muannats dia kata asyarahnya yang dikasih tamar butoh. Misalkan tis'a asyarah. Berarti dia muannatsnya itu tis'a asyrata gitu. Ini angka memang begini ya. Ada ini nggak? Gimana yang di Al-Quran yang 19? Tilka asyaratin ehebok. Ahada asyara kaukaba Ustaz. Alaiha tis'ata asyar. Coba Al-Mudaththir. Oh, Alaiha tis'ata asyar. Kan harusnya apa? Maksudnya kedudukannya apa? Tis'ata asyar. Alaiha marfu ini harusnya apa ya? tis'ata asyar. Ya, emang itu. Karena memang dia selalu tandanya selalu fathah. Tis'ata asyar. Walaupun dia kedudukannya marfu ya. Emang dia fathah. Jadi ketika dikasih harf jar juga seperti bi khamsa asyrata tadi ya. Jadi dia memang fathah gitu. Jadi kalau belasan ya 11 sampai 19 Antona inget-inget nih. Justru jadi lebih gampang jadi pokoknya 19 11 19 fatahin aja gitu. Mau di depannya ada majrur kan. Kalau ada huruf jar gitu, atau jadi idhofah atau apa. Pokoknya 11 19 dua-duanya fathah kan gampang. bonus lah bonus. Lo baca. Gitu ya. Ini tadi surat Al-Mudaththir ayat 30 ya. Tis'ata asyar, alaiha tis'ata asyar. Malaikat ya. Baik. Udah terjawab ya? Ada pertanyaan lagi? Sebelum nanya lagi. Tadi sama ya Ustaz 11 ahada asyara kaukaba. Terus yang 12 isna asyara syahran gitu ya Ustaz. Ya, dia pasti fathah dia. Ya. Baik. Gimana bisa? Ini dicatat nggak? Dicatat, Pak. Cuman itu kalau ahada itu mufrad mudzakkar ya Ustaz. Ya. Ahada tapi temannya asyara gitu. Ya, kan ini tadi Anda bilang kan. Dia itu 1 sama 2 itu kan kita balik. 1 sama 2 itu kan sifat kan? Ya enggak? Ini. Kita jadi ahada asyara. Kan di Al-Quran juga begitu. Ini ra'aitu ahada asyara kaukaban. Karena asyrata itu untuk muannas. Sedangkan untuk mudzakarnya itu asyara, ini mudzakkar ya. Mudzakkar. Sedangkan kalau dia muannas pakainya asyrata. Ahad itu kan mudzakkar. Ahada, isna itu mudzakkar.
Nanti juga sama juga. Salah sata, arba'ata, sampai tis'ata. Dia jadi hitungannya itu eh, untuk mudzakkar gitu. Kan tadi kan 3 sampai 10 kan. Kalau di 3 sampai 10 dia nanti terbalikannya kan. Enggak. Gimana Bu Chandra? Yang 11 sampai 19 itu mabni fathah kan Ustadz ya. Mhm. Tis'ata asyaro. Tapi kalau misalnya 3 sampai 6 itu berarti idofah. Kok 3 sampai 6? 3 sampai 10. 3 sampai 10. Jadi sampai 6. Ya, 3 kan sampai 10. idofanya itu kan antara adat sama ma'dud. Misalkan salah satu rijalin, arba'atu rijalin, kan? Ya, Ya. Terus pertanyaannya yang tadi Ustadz, yang tis'ata asyaro temannya. Kalau tis'a asyrota itu berarti harus adat ma'dudnya harus itu ya berlawanan gitu. oh enggak, ini belum adat madud. Ini baru adatnya doang. Ini belum ada ma'dudnya berarti ya, Ustaz? Belum ada madudnya, Bu Chandra. Ini kan masih angka, belum yang disebut, Oh iya. ya kan? Misalkan tadi nih kita pakai kata apa? Kitab, Atau kitab. buku misalkan ya. Iya. 3 buku kan salah satu kutubin. Mm-mm. Itu udah 3 buku, itu udah idofah. Nah, kalau 11 sampai 19 itu bukan cuma 19 malah, sama 99. Kalau madud ya, bicara madud itu 99 itu mansub mufrad. Jadi misalkan di sini tis'a asyara, tis'ata asyara kitaban gitu. Ini madud, baru bicara madud. Puluhan dan satuannya itu harus berlawanan Ustadz. Puluhan dan satuan. Nanti Maksudnya sama asyaroknya, Ustaz. Asyaro itu Ahada Ustadz. sama asyarok. begini, Tis'a asyrota itu puluhan sama satuan kan itu Ustadz ya. gini, gampangnya kalau ngitung itu ya. Makanya Anda kalau misalkan ngitung itu gampangnya itu kita jangan mikirin ini, jangan mikirin muzakkar muannasnya. Kita ngitung dari awal ya. Wahid, isnan, salasah. Itu udah salasah gitu. Jadi langsung salasah, arba'ah, dan nggak perlu mikirin itu mudzakkar atau muannas. Jadi hitungan awal, hitungan normal ya. Ya, Bu Chandra. Iya Ustadz. Wahid, isnan, salasah, arba'ah, khamsah, ya. Itu gitu, hitungan normal. Dan hitungan normal itu nanti kepakainya buat mudzakkar sebenarnya. Jadi kita udah nggak bicara lagi persatuan angka gitu. Sampai sini bisa dimengerti itu nggak, Bu Chandra? Jadi yang tadi tis'ah, arba'ah, khomsah itu untuk teman yang asyaro gitu Ustaz. Nggak, yang tadi Ana sampaikan bisa dipahami dulu nggak? Masih ini Ustaz, masih loading. Coba Ibu Chandra berhitung 1 sampai 10 bisa. Wahid, ithnan, talatah, arba'ah, khomsah, sittah, sab'ah, samaniyah. Terus 9. Tis'ah, asyroh. Asyarah. Asyroh. Ya, asyarah. Ada tamar butuh kan? 10-nya ya. 10. Asyroh. 3 sampai 10 ada tamar butuh kan? Ada. Nah, sekarang gini, itu udah benar tuh kan? 1 sampai 10 ngitungnya seperti itu kan.
Sekarang kita tambahin kata belas. Bagi saya, belas itu asyara. Asyara itu artinya belas. Satu belas, 12, 13. Nah sekarang ibu hitung lagi dari satu, cuma wahidnya jadi ganti ahad ya kan? Ahada asyara, itsna asyara, Ah, salasata asyara gitu, iya Ustaz. betul. Arba'ata asyara, khamsata asyara, sittata asyara, sab'ata asyara, thamaniyata asyara, tis'ata asyara, apa teh? 20 teh? 19 tadi dah. 19. Tis'ata asyara. Ya, baru isyrun. Oh iya, isrun, Mas. 20 udah nggak pakai belasan lagi. Kan udah puluhan dia. Nah itu udah seperti itu, benar udah. Artinya awalnya atau pokoknya dari angka satuan itu ngikuti 1 sampai 9 yang di angka biasa. Belasnya aja ditambahin asyara, belas gitu kan. Jadi dia nggak ngaruh. Salasa ta asyara, arba ta asyara. Pokoknya semuanya asyara gitu kan. Ya, itu yang di tulisan kuning itu, Ustadz, yang di bawahnya, Ustadz, yang Ah, tis'a asyrota itu. ya. Itu. Nah, itu kan untuk muannas. Kan kalau madudnya muannas ya. Asyara, kan tadi kan tis'ata asyara. Ya. Itu tinggal dibalik aja. Tamar buto dipindah ke belas. Jadi tis'a asyrota. Sebenarnya kalau di yang normal untuk 1 sampai 9 ya. Kalau madudnya itu muannas kan juga sama. Misalkan salasu sanawatin ya kan. Ada arba'u sanawatin, khamsu sanawatin, situ sanawatin sama tadi kan. Iya. Nah, itu juga sama. Nanti kalau muannas madudnya pakainya yang seperti tadi itu situ sanawatin. Nanti kalau pakai belas tinggal ditambahin asyrota gitu. Salasa asyrota, arba'a asyrota, khamsa asyrota. Terusnya gitu sampai tis'a asyrota. Jika makdudnya mu'annas gitu. Ya, Oh, nah, Ustadz. kalau misalkan tadi tis'ata asyrota, tis'ata asyara kitaban ya. Kalau misalkan kita memakai yang buat mu'annas misalkan setahun ya. Tis'a asyrota apa Bu Chandra? Sanawat, Enggak, sanatan. sanatan. Karena kan tadi tuh mabni mufrad. Mabni mufrad. Iya, mansub mufrad. Ya, sanatan. Sama kayak tadi kitaban sanatan. Gitu. Iya. Mudah-mudahan ada bayangan ya. Iya, alhamdulillah. Di sini Tinggal ada. perlu diulang-ulang, kalau nggak diulang-ulang lupa ya, Ustadz. Ya, memang perlu diulang-ulang. Betul. Dengan banyak membaca atau banyak diskusi juga bisa diulang-ulang. Sudah Sri? Ya, Ustaz. Minyak goyang-goyang tadi. Mau ngomong? Oh, enggak. Enggak. Emang dibuka terus ya? Baik, mungkin itu dari Ana. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa cukupkan ya. Dia sampai sini ya, sampai 4 aja ya tadi Ustaz ya. Iya, insya Allah ke depan masuk ke 5 ya. Tapi yang paling penting kan ada tambahan catatannya ya. Maksudnya kaidah-kaidah yang mungkin
belum Oh, tadi ada satu banyak. Ustaz yang jalan catatan yang kode itu jika masuk ke fi'il madi penegasan ya. Ya, penegasan. Kayak Kalau ke qad qamatis shalah ya. mudhari apa Ustaz? Dia bisa apa namanya? Kemungkinan atau bisa juga terkadang gitu. Oh ya. Tadi terlewat Ustaz. Kelas. Baik. Alhamdulillah kita selesai dari pelajaran. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan atas partisipasi dan semangat antum semua. Kita tutup majelis ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Iya. wabarakatuh.